Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are all in a good condition, so we are ready to study English together. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bahasa Inggris kembali dengan Miss Evi. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi apa ya hari ini yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang regular and irregular verb. Apa itu regular and irregular verb? Mari kita pelajari bersama. Nah, sebelum ke materi regular dan irregular verb, anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu artinya verb. Kita sudah mempelajarinya di kelas 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan belajar tentang verb di kelas 6. Verb yaitu a word used to describe an action atau bisa diartikan atau simpelnya verb itu artinya kata kerja. Yang masih ingat ya kata kerja itu apa saja? Nah, di sini contohnya ada eat, drink, walk, run, sleep, study, watch, sit, stand, read, play, cry. Semua ini adalah kata kerja. Ini adalah sedikit contoh. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris banyak sekali, bisa ribuan. Nah, ini Miss Evi tuliskan sedikit saja contohnya. Dalam bahasa Inggris, kata kerja dibagi menjadi 3 untuk memahami kapan sebuah kejadian atau peristiwa terjadi. Jadi, untuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu digunakan sesuai waktu atau sesuai kapan kejadian itu terjadi. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1. Verb 1 itu bentuk dasar dari kata kerja. Ya, bentuk dasar atau kata dasar. Kata kerja jenis pertama ini digunakan ketika akan menulis kalimat dalam bentuk simple present atau tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan saat ini. Jadi, kata kerja bentuk pertama atau verb 1 digunakan untuk kegiatan saat ini. Kemudian yang kedua ada verb 2. Verb 2 biasa disebut dengan past, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian dilakukan di masa lampau. Sudah waktu yang lalu, itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan verb 3, kata kerja bentuk ketiga, biasa disebut dengan past participle, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian telah selesai atau komplit dilakukan. Jadi kejadiannya sudah selesai. Verb 1, kegiatan saat ini. Verb 2, di masa lampau atau lalu. Verb 3, untuk yang sudah selesai dilakukan. Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, kata kerja itu dibagi menjadi 2, regular dan irregular verb. Apa itu regular verb? Apa itu irregular verb? Regular verb merupakan kata kerja yang perubahannya mematuhi peraturan normal, yaitu dengan menambah huruf D atau ED pada kata kerja bentuk pertama atau verb 1, sehingga menjadi bentuk kerja bentuk kedua. Kata kerja pertama ditambah D atau ED berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Sedangkan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja atau verb yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tenses, dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Bentuk lampau irregular verbs atau bentuk kedua kata kerja yang tidak beraturan tidak dibentuk dari kata dasar atau verb 1 ditambah dengan huruf D atau ED, tidak ditambah huruf D atau ED. Kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang untuk regular verb terlebih dahulu. Karena peraturannya tadi adalah ditambahkan D atau ED, maka ini ada beberapa aturan perubahannya. Yang pertama, jika kata kerja diakhiri huruf E, maka kata tersebut
hanya ditambahkan dengan akhiran D saja. Contohnya close jadi closed bacanya. Bake jadi baked. Move jadi moved. Nah, karena akhirannya E, tinggal ditambahkan D saja. Kemudian yang kedua, regular verb yang terdiri dari satu suku kata. Satu suku kata saja. Dalam penulisan bentuk lampau untuk kata yang memiliki urutan konsonan, vokal, konsonan, kamu perlu menambahkan satu huruf konsonan lagi di akhir kata sebelum menambahkan imbuhan ed. Contohnya di sini ada beg, B-E-G. B itu konsonan, E itu vokal, G itu konsonan. Maka perubahannya huruf konsonan terakhirnya didobel baru ditambahkan ed. Contohnya beg, jadi baked. G-nya double, hugged. Ini G-nya didobel dulu baru ditambah ed. Dropped. Nah, ini P-nya didobel kemudian ditambahkan ed. Selanjutnya, aturan yang ketiga. Verbs atau kata kerja yang diakhiri huruf konsonan dan Y. Konsonan dan Y. Kemudian perubahannya bagaimana? Yaitu mengubah huruf Y yang terdapat pada akhir kata menjadi huruf I terlebih dahulu sebelum menambahkan imbuhan ed di akhir kata. Contohnya, cry. Cry itu hurufnya CRY, konsonan, dan huruf Y, ya. Konsonan Y. R itu konsonan, kemudian Y. Maka perubahannya huruf Y diubah menjadi I, kemudian ditambahkan ED. Cry, cried, tried, worry, worried. Nah, karena di huruf sebelum huruf Y adalah konsonan, maka huruf Y diubah dulu jadi I, kemudian ditambahkan ed. Begitu. Selanjutnya, verbs atau kata kerja yang diakhiri huruf vokal dan Y. Huruf vokal dan Y. Perubahannya hanya perlu menambahkan imbuhan ed pada akhir kata. Contohnya play. Sebelum huruf Y itu ada huruf A. A itu huruf vokal. Vokal plus Y. Play. Jadi played. Tinggal ditambahkan ed saja. Enjoy, enjoyed. Pray, prayed. Seperti itu ya. Itu untuk regular verb, kata kerja beraturan. Jadi perubahannya mematuhi aturan. Selanjutnya, ini ada beberapa list regular verb. Perubahannya, present itu verb 1, past itu verb 2, past participle itu verb 3. Perubahannya tinggal ditambahkan ed atau d saja. Itu ada accept, accepted, asked, called, closed, ended. Ada play, played, walked. Nah, itu perubahan dari regular verb yang mematuhi aturan, ditambahkan d atau ed. Saya berharap anak-anak sudah paham ya untuk regular verb. Selanjutnya kita bahas irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verbs yaitu merupakan kata kerja yang perubahannya tidak teratur pada bentuk past atau verb 2 dan bentuk past participle atau verb 3. Irregular verbs dapat dikuasai dengan cara dihafalkan, ya, dihafalkan dan digunakan dalam berkomunikasi. Kalau tadi di regular verb itu ada aturan-aturan perubahannya, kalau di irregular itu tidak ada aturan perubahan. Jadi caranya yaitu dihafalkan. Nah, di sini ada kelompok verb 1, 2, 3 yang tidak ada perubahannya. Jadi bentuknya sama antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya ada cut, bentuknya ya perubahannya jadi cut, put, split, hit. Untuk read ini tulisannya sama, hanya bacanya yang berbeda. Verb satunya read, tulisannya read. Verb 2 tulisannya sama, verb 3 tulisannya sama, hanya bacanya saja yang beda.
Verb 1 dibaca read, verb 2 dan verb 3 dibaca read. Read, read, read. Begitu ya. Kemudian ada burst, burst, burst. Itu sama bacanya, tulisannya juga sama. Nah, ini untuk verb 2 dan verb 3-nya sama, namun verb 1-nya berbeda. Karena tidak mematuhi peraturan yang normal, jadi kalian harus menghafal, tidak asal menambahkan ed atau d. Ya, untuk irregular verb itu tidak ada aturan, jadi harus dihafal. Ini bentuk kedua dan tiganya sama. Contohnya ada make berubah jadi made dan made. Ada lagi say jadi said. Kemudian bring jadi brought, brought. Nah, ini untuk verb 2 dan verb ketiganya sama. Sekarang untuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tidak sama atau berbeda semua. Contohnya di sini ada begin berubah jadi began, began. Blow, blew, blown. Draw, drew, drawn. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Give, gave, given. Break, break, broken. Drink, drank, drank. Know, knew, known. Lie, lay, lain. Nah, itu untuk irregular verb. Jadi anak-anak perlu menghafal untuk mengetahui perubahan bentuk dari irregular verb. Nah, ini untuk latihan soalnya. Silakan ini anak-anak bisa menentukan apakah kata ini reguler atau irregular. Setelah ketemu itu regular atau irregular, coba cari bentuk past tense-nya atau bentuk keduanya atau bisa perubahannya. Nah, ini latihan soalnya bisa anak-anak kerjakan di lembar fotokopian yang sudah pernah dibagi ya. Di fotokopian bahasa Inggris silahkan dicari di chapter 3 latihan soal. Silahkan anak-anak kerjakan di situ. Nah, silahkan saja ditulis kalau itu regular tulis R, kalau irregular tulis I, begitu saja. Kemudian tuliskan perubahannya. Ditambahkan ed, tambahkan d atau ied atau berubah menjadi bentuk yang lain karena bentuknya irregular. Begitu ya anak-anak, Miss Evi harap semoga anak-anak paham. Kalau belum paham nanti silakan anak-anak ulang kembali videonya, diputar kembali sampai paham. Terima kasih atas perhatian anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.